Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 November tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Pada saat membuat bacaan ini, tadi malam adalah saat bulan tadi pagi sebenarnya, saat bulan titik tepat saat bulan purnama di Taurus. Kalau kita bisa lihat lagi exact aspek dari opposition Sun and Moon, ya di sini bulan ada di 24 derajat Taurus, dan ini tepatnya terjadi pada tanggal 16 pukul 4:28 pagi hari. Jadi baru saja lewat ketika saya membuat bacaan ini. Dan yang menarik dari bacaan tanggal 16 ini adalah bulan itu conjunction dengan Uranus. Conjunction dengan Uranus sebenarnya sudah dibahas kemarin, tapi saya perlu untuk mengembalikan ingatan kita betapa pentingnya bulan purnama pada saat ini, karena ada dua planet yang mengajak kita untuk berpikir tentang transformasi dan perubahan yang besar. Perubahan yang tiba-tiba tidak terprediksi itu digambarkan oleh Uranus, dan itu bulan yang mengaktifasi semua perjalanan planet ini. Itu conjunction dengan yang tiba-tiba tadi. Jadi sebenarnya apa yang akan berubah nanti itu tidak terlalu bisa diprediksi kalau penggambarannya seperti itu. Dan perubahan itu karena trine dengan Pluto, maka dia itu berubahnya itu mengakar. Jadi tidak hanya tiba-tiba, tetapi juga perubahan yang sangat mengakar, yang membawa, yang memindahkan ya bumi itu, karena dia ada di Taurus. Jadi akar dari pohon itu seperti diambil gitu, diambil. Dan ini adalah saat yang sangat penting, karena ini juga selain terkait dengan Taurus, di mana Taurus itu juga mengatur banyak hal-hal penting dalam kehidupan pribadi, ya. Jadi kalau Aries itu kan diri pribadi. Nah, masuk Taurus sebenarnya sudah masuk ke lingkungan terdekat. Jadi orang-orang terdekat kita akan terpengaruh. Jadi dengan siapa kita hidup, dengan siapa kita menghabiskan waktu. Dan kemudian juga ada kaitannya dengan Ceres. Ceres itu adalah tentang rasa kesejahteraan, tercukupi. Kita tidak pernah kelaparan, kita tidak pernah kedinginan. Di musim apapun kita tidak pernah kedinginan. Itu juga dalam kondisi yang sangat baik. Jadi saya melihat hal ini sebagai perubahan yang positif. Saya belum melihat TV, tapi saya mendengar juga banyak hal terjadi di luar sana. Angin, kemudian gempa atau banjir gitu ya. Dan itu termasuk salah satu perubahan yang dimunculkan oleh bumi itu sendiri. Mudah-mudahan tidak ada terjadi hal yang buruk terhadap kita, tetapi apapun yang terjadi di sana itu sebenarnya membawa perubahan, karena perubahan itu harus dipaksakan. Fitrahnya orang adalah menginginkan kestabilan, dan perubahan selalu membuat kita merasa insecure. Dan oleh sebab itu, maka kalau kita punya perasaan kemudian insecure, maka ya apa itu adalah satu hal yang menunjukkan tingkat kedewasaan kita. Kebetulan kemarin saya baru naik pesawat, dan di sebelah saya ada bayi. Tentu saja bayi itu akan, kalau tidak nyaman dia akan menangis. Semua orang tahu di dalam pesawat itu bahwa situasinya memang tanda petik di dalam pesawat yang terbang tentu saja tidak pernah 100% aman, tetapi semua terkendali. Hanya saja anak sekecil itu kan tidak bisa mengerti bahwa hal tersebut sebenarnya tidak apa-apa. Nah, kalau kita mengambil energi seperti anak kecil itu, kita menangis, berteriak sepanjang jalan, maka kita akan kehabisan tenaga. Satu. Yang kedua, yang mengasuh kita juga akan
kehabisan tenaga, dan banyak orang yang terpengaruh karena ketakutan kita, karena perasaan insecure tadi. Insecure buat bayi itu sangat lumrah karena dia merasakan tidak nyaman. Dia itu punya alarm yang mengatakan something is wrong. Ya, orang-orang dengarkan saya merasakan hal ini gitu ya. Nah, ini kan di dalam dunia nyata dimasukkan ke dalam orang dewasa, kan barangkali kita berada di situ atau orang-orang di dekat kita atau yang di sekeliling kita berteriak seperti itu, menyatakan seolah-olah semua urgency itu coming up gitu. Tetapi kita bisa melihat pada titik-titik yang berbeda, kondisinya sebenarnya tidak pernah separah itu, tetapi bahwa persepsi seseorang tentang urgensi, tentang tingkat kebahayaan itu berbeda, itu juga tidak bisa kita katakan sebagai hal yang salah, kan? Tidak sepenuhnya, karena dia merasakan apa yang dilalui. Nah, oleh sebab itu sangat penting pada saat seperti ini adalah kita memberikan dukungan yang positif buat orang-orang sekitar kita. Kalau kita tidak ingin buang-buang tenaga, kan intinya seperti itu. Kalau kita membiarkan diri kita terlarut dengan situasi di mana sepertinya tidak ada jawaban yang tepat, karena semuanya kan serba tidak pasti gitu ya, maka kita akan terbawa ke situ. Tetapi kembali lagi, di semua transisi, di semua transformasi, ya transformasi itu lebih ke dalam kita, gitu, perubahan kita. Transisi adalah periodenya, itu selalu membuat kita merasa kakinya itu berdiri di atas hal yang tidak jejak gitu ya. Dan oleh sebab itu upaya untuk kita menenangkan diri itu adalah hal yang paling utama. Itu sebenarnya yang paling penting message-nya dari pekan kali ini. Oke, kita lanjutkan pada hari Senin tanggal 18, bulan itu baru saja melewati Jupiter. Kalau dari bahasa keluarga, Jupiter itu kan seperti suami dan istri, apalagi bulan dan Jupiter memang pasangan gitu ya, pasangan suami dan istri. Tetapi tidak semua perwakilan itu bisa relevan ke kita, dan oleh sebab itu penggambaran ini di hari Senin adalah saat kita merasakan bahwa persaingan itu luar biasa sangat tajam. Itu yang paling saya rasakan. Persaingan dengan orang-orang terdekat kita. Dan itu dibawakan dengan argumen yang membuat satu dan lainnya itu harus menjatuhkan gitu loh. Jadi ada kalimat-kalimat. Jadi ini seperti ada pengalaman tidak menyenangkan dalam waktu panjang di antara pasangan. Padahal itu kan hal yang biasa ya, yang namanya juga pasangan dua orang berbeda hidup bersama, tentu saja pasti ada friksi. Nah, friksi itu tadinya tuh sebenarnya friksi adalah hal yang biasa ya, dan itu adalah sesuatu yang ditoleransi. Sampai satu titik toleransi itu menjadi lebih sedikit, sehingga kata-kata yang sinis, kata-kata yang apa ya, istilahnya apa ya, disentuh-sentuh, diungkit-ungkit gitu tuh, itu akan muncul pada hari Senin. Dan ini tidak harus dengan pasangan, tapi biasanya adalah dengan orang dekat kita, mungkin juga dengan teman kita di kantor, atau dengan orang-orang yang sebenarnya stranger, tapi berada di satu tempat yang mempengaruhi emosi kita pada saat itu bisa terjadi. Nah, namun demikian seperti ini bulan juga menjadi yod dengan kakinya matahari dan Pluto, maka sebenarnya pada saat kondisi seperti ini memang kita diminta untuk tetap memperhatikan apa kata hati kita. Jadi ketika kita argumen dengan orang, kita tetap berpegangan pada apa kata hati kita. Ini bukan saatnya kita untuk pura-pura tidak tahu lagi, atau mencoba untuk coaxing gitu. Jadi membuatnya seolah-olah tidak apa-apa. Enggak. Jadi barangkali memang ini saat yang tepat, kalau ada argumen, ya argumennya disampaikan saja seperti itu. Saya tidak paham
apakah ini akan membawa pada pertengkaran atau konflik yang besar, tapi toh konfliknya itu sudah terjadi lama. Jadi ya kenapa tidak dibuka dan dibahas. Mudah-mudahan ada mitigasinya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu. Nah, hari Selasa, bulan yang ada di Cancer itu membawa kita untuk lebih fokus pada diri kita sendiri, tapi dia terlibat dalam satu T-square dengan focal pointnya adalah ada 3 hal di sini. South Node retro, kemudian Vesta, dan juga dengan Lilith. Yang duluan tentu saja yang South Node. Nah, oposisinya adalah Venus yang ada di Capricorn. Jadi ini adalah pertentangan antara kepentingan kita dan kepentingan bersama. Kita paham bahwa kita punya sesuatu di dalam diri kita yang kita harus pertahankan. Tetapi for this to work, ya, kita harus melihat dia dalam konteks besar, dalam manajemen bersama, bahwa kita tuh nggak pernah bisa hidup sendiri, mengerjakan sendiri tuh nggak bisa, harus di dalam satu manajemen yang lebih besar. Apa yang terjadi? Pertama kita bahas tentang gimana ini seharusnya seperti yang kita sudah lakukan. Kemudian kita berpikir, ya udah kalau gini caranya, maka kita cari jalan kebenaran. Tetapi enggak, kita memang ingin membuat perubahan. Jadi diskusi yang cukup panjang itu bisa terjadi mulai dari mencoba pendekatan dari seperti yang biasanya, kemudian ya kita pakai agak gertak-gertak sedikit dan kemudian kita kembali melihat. Jadi untuk membuat perubahan, untuk membuat satu hal yang lebih bermakna, what should we do gitu ya. Jadi ini memang tidak ada jawabannya, tidak ada yot di sini ya, tapi adalah satu hal yang kita memang harus lewati. Nah, hari Rabu barangkali akan ada jawabannya, dan jawabannya adalah kita memang mau nggak mau harus berkompetisi lagi. Karena perubahan ini semua orang punya andil yang sama besar, semua orang dapat mengambil manfaat yang sama besar, dan oleh sebab itu ya this is just a battle. What do you want? Dan siapa pemenangnya adalah yang paling kuat. Dan itu tidak bisa dihindari, selection of the nature. Selection yang memang kita harus hadapi. Kalau kita nggak mampu mempertahankan, barangkali memang kita tidak bisa akan membuatnya menjadi lebih baik. Bahkan yang menang pun belum tentu mampu untuk menyelesaikannya dengan baik. Seperti itu hari Rabu, itu perasaan kita. Hari Kamis, bulan sudah ada di Leo dan conjunction dengan Mars, oposisi dengan Pluto. Jadi Mars Pluto opposition ini memang ya perang itu sendiri yang sudah terjadi sejak beberapa saat yang lalu. Kita masih harus hadapi. Nah, tapi pada hari Kamis ini kita sudah bisa koneksi dengan perjanjian perseteruan ini. Jadi ada case-nya apa? Tapi saya melihat masih belum ketemu jalan tengahnya. Jadi ini masih perseteruan antara you should do this, I can get this. Ya kayak gitu. Jadi ada ekspektasi dari lawan untuk memberikan sesuatu dan kebutuhan untuk mempertahankan apa yang kita inginkan. Nah, pada hari Jumat ketika bulan sudah masih ada di Leo dan membuat Grand Trine, ini sebenarnya adalah saat kulminasi di mana kita sudah bisa mulai membahasnya dengan lebih baik. Ya, this is very good. Ini seperti musyawarah mufakat. Kita paham bahwa musyawarah mufakat itu bukan proses yang mudah. Itu harus diawali dengan diskusi yang keras terhadap aturan mainnya. Tata tertibnya seperti apa. Nah, tata tertib aturan main itu diomonginnya kan hari Kamis. Sehingga pada hari Jumat itu kita bisa membuat keputusan berdasarkan
kesepakatan bersama. Kesepakatan ini bukan berarti titik tengah, tetapi paling tidak metode bagaimana kita menghadapi konflik ini sudah mulai bisa dicarikan kesepakatannya. Jadi ini udah satu hal yang progres menurut saya. Ini progres yang besar. Dan saya lihat Mars juga membuat Grand Trine dengan matahari dan North Node. Maka ini artinya hal-hal yang sifatnya violence, pemaksaan, dan lain sebagainya itu akan terlihat jelas siapa yang memaksa siapa. Kemudian lalu bentuk seperti ini apakah bisa dilanjutkan atau tidak? Maka bagaimana kita menyikapinya ke depan dalam hari Jumat itu. Jadi hari Jumat pada tanggal 22 itu adalah hari yang penting di mana masing-masing pihak walaupun masih pengen ngamuk, tetapi setidaknya udah ada upaya untuk mencari titik tengah. Nah, hari Sabtu kita lihat pertentangan itu masih ada, tetapi sudah mulai bisa seperti under control gitu ya, seperti tadi yang saya ceritakan. Kayak kita berada di pesawat, iya itu bukan sepenuhnya hal yang aman tentu saja, tetapi under control. Hanya saja di sini pengambil keputusannya masih bertentangan. Semua under control tapi masing-masing masih manuver. Itu hari Sabtu, masih membuat manuvernya sendiri-sendiri. Dan di balik itu ada upaya untuk membuat kesepakatan itu bisa bubar kembali. Padahal sebenarnya hari Jumat itu sudah dicapai dan itu masih diupayakan, tetapi ada upaya-upaya untuk membuatnya menjadi mentah kembali seperti itu. Hari Minggu kita akhirnya memahami bahwa ini komunikasinya tidak berakhir pada titik di mana ini akan match dengan katakanlah covenantnya gitu, conventionnya yang lebih tingginya gitu, agreement yang lebih besarnya lagi. Ini kayaknya akan sukar dan masing-masing itu seperti ingin membahasnya lebih dalam sehingga semuanya menjadi semakin rumit. Itu yang saya lihat, semakin rumit. Dan kalau kita lihat Grand Trine-nya ini antara Mars, matahari, dan North Node itu masih dalam kondisi yang perfect ya. Kita lihat garisnya tegas, yang menandakan bahwa situasi di luar komunikasinya bisa hiruk pikuk, tetapi bahwa upaya untuk meredam agresivitas menuju masa depan yang lebih baik dan terpimpin itu masih berjalan. Jadi saya kayak ngomong politik banget ya. Barangkali memang ini tidak resonate dengan perjalanan pribadi ya, dan ya tetapi memang penggambarannya seperti itu dan saya tidak bisa tidak untuk menariknya ceritanya ke arah yang lebih tinggi gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, hari Senin pekan depan kita lihat bulan itu terlibat dalam Grand Trine antara bulan, Uranus dan Pluto. Karena Grand Trine, maka saya melihat ini adalah perubahan ini mengarah pada apa yang kita harapkan. Tetapi ada pihak-pihak yang tidak suka dengan perubahan ini, akan terus merongrong apa yang terjadi, apa yang menjadi proses ini. Seperti itu. Iya. Tapi kita lihat ya Grand Trine-nya ini ada banyak sehingga membuat titik seperti bintang ini. This is so wow. Jadi kalau menurut saya ini memang seperti membuka gerbang besar gitu ya. Beda alam itu yang bisa terjadi. Something like that. Saya tidak mencoba untuk membuka, mencari dulu apa tema utamanya. Saya cenderung untuk melihat dulu apakah sejalan dengan yang kita temukan dari kartu-kartu ini. Dari kartu Rumi setelah diajak,
arise. Jadi ini kan artinya ini jatuh terpuruk sampai titik terbawah, the lowest low. Tetapi dengan situasi tersebut, karena kita merasa semuanya akan hilang, kita merasa kalah, maka something will happen. Nah, something happens itu tidak lagi dari lingkungan terdekat kita, bukan dari lingkungan yang kita bisa prediksi, tetapi bantuan dari atas, dari pihak yang berbeda, tanda petik, yang kita nggak tahu apa sebelumnya. Karena ya itu tadi, bantuan itu kan bisa datang dari atas, bawah, samping, kiri, kanan, dan lain sebagainya. Dan itu yang terjadi kalau menurut saya. Jadi ketika kita pikir kita udah tidak punya apa-apa, maka kita akan, jadi ini sebenarnya let go. Ketika kita kalah ya kalah, tapi siapa penentu terakhir gitu ya? Penentu terakhir dari kebrutalan, dari kekacauan ini tetap selalu nggak ada yang out of control kan, logikanya seperti itu. Mata manusia bisa mengatakan ini out of control, ini dan lain sebagainya, tetapi kan tidak ada yang mengejutkan buat semesta seperti itu. Wings of hope languish from lack of use. When wings dissipate and weaken, life begins to lose its value. Every cell in your body is created to rise to challenges. Your life is meant to confront everything that holds you captive. Don't sit at the bottom of the well, not caring about salvation. Listen to the voice within calling to you. Reach for eminence beyond your own maturity. Jadi memang kita harus melewati dulu satu peristiwa yang sangat-sangat devastating ya sepertinya. Jadi kan ada saatnya dimana kita harus let go something that we really like gitu, in order to transform. Jadi kalau saya menggambarkan celurit ini adalah, yang saya lihat bukan celuritnya, tapi yang saya lihat adalah gandumnya. Gandumnya itu adalah hal yang sangat bermanfaat, tetapi dia tidak bisa langsung kita manfaatkan karena dia masih jadi pohon. Oleh sebab itu kita harus melepaskan gandum itu dari tanamannya, dari akarnya. Dia udah dijauhkan dari akarnya, padahal akarnya itu adalah satu hal yang menghidupi dia, yang membuat dia hidup. Dia diambil dari situ, dia dihancurkan menjadi tepung atau apapun yang sifatnya adalah tidak lagi berbentuk seperti tanaman yang cantik seperti itu. Tetapi kemudian dengan dia menjadi tepung, dia berada dalam posisi bisa diolah lebih lanjut untuk menjadi makanan terlezat dan sangat nutrisius, dan dia akan membantu banyak umat manusia untuk hidup. Nah, tapi itu kan sudah di masa lalu. Apa yang terjadi sekarang? Tiba-tiba ada satu keberuntungan. Tiba-tiba ada hal yang kita tidak bisa prediksi, dan ini nomornya 2 ya, Taurusnya itu. Ini adalah kebijaksanaan, sesuatu hal yang bukan semua orang bisa berpikir, ini something from above gitu ya. Nah, ini adalah a gift sih. Jadi kalau kita membiarkan diri kita berproses, bertransformasi dari satu bentuk ke bentuk yang kita nggak tahu apa, kita akan dibantu. Sebenarnya ini juga sama dengan ini, cuman ini adalah posisi seperti kita baru akan bangkit. Sampai kartu kedua, kartu ketiganya, baru kemudian kita menyadari bahwa peristiwa kita jatuh ini, kita crushed, sehingga bisa menjadi bentuk yang lain, adalah satu anugerah. Isn't that very nice? Ya, saya juga sudah mengambil beberapa kartu. Ya, kartu yang pertama ini adalah changing your mind. Ya, jadi gimana kita nggak changing our mind gitu ya, karena kita memang nggak tahu apa. Jadi yang kita tahu ya yang berdasarkan masa lalu kan, yang masa depan dimana akan ada perubahan. Moon yang conjunction dengan Uranus, trine dengan Pluto. Nobody knows that, like nobody gitu loh. Kita harus kembalikan lagi seperti awal ketika
saya cerita tentang perubahan yang sangat mendasar, kita nggak pernah tahu apa itu pada saat itu. Ternyata dia adalah virus corona yang kemudian diberi nama COVID-19. Dan itu mengubah banyak hal, benar-benar sampai ke akarnya. Tapi apa gitu ya? Apa itu kan kita tidak pernah tahu sebelum itu kejadian. Hal ini juga seperti itu. Kita akan berubah pikiran, tetapi saya pikir itu lebih hal yang positif. Nah, sementara terjadi perubahan ini, moonlighting itu adalah pekerjaan yang temporary. You can start working on your dream career part-time while keeping your other job to pay the bills. Soon, your dream career will take flight and fully support you. Kalau kita punya keinginan untuk bergerak dalam bidang tertentu dan itu kayaknya unreachable, it's okay. Yang penting kita hidup dulu, kita survive dulu. Apa pekerjaan yang kita lakukan aja. Ya, dan kalau masih kurang ya kita moonlight kerjaannya part time. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita hidup dulu ya. Dan tidak putus asa di dalam proses perubahan ini. Dan barangkali kita merasa sangat insecure dan oleh sebab itu kita diingatkan lagi, you are not alone. We are here for you. We never left. Ini adalah orang terkasih kita ya. Through all the sadness and loneliness, however, you cannot sense us near you or feel how much love we are sending you. We are your family, friends, and guides. You never walk alone. We walk right beside you. Jadi, kalau kita berpikir kita ditinggal sendiri, that never happen ya, karena itu memang tidak terjadi. Ini the heart of the issue-nya adalah realization. Ya, realisasi bahwa ini adalah satu transformasi. Ada satu alam malam hari dan ada alam dawn di depan, subuh, matahari terbit. Kita berada di situ dan ini sudah dirasakan cukup lama ya. Ini the heart of the issue. Jadi isunya adalah atau masalahnya adalah transformasi ini, perubahan ini. Dan challenge-nya adalah karena kita harus nunggu. Kenapa lama sekali saya harus berdiri di antara dua dunia ini? Why? Aku capek banget gitu. Kedepannya adalah solusinya adalah kita melihat, kita mempelajari sebenarnya apa yang terjadi di sekitar kita. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian ini 3 kartu ini untuk yang bacaan kali ini. Pertama adalah previous eventnya adalah a positive new emotional experience, fulfilling romantic relationship, deep and lasting spiritual insight. Jadi kalau saya melihatnya adalah keterikatan bonding antara kita dengan spiritualitas kita itu sudah ada. Kita udah jatuh cinta dengan proses spiritualitas kita, pengembangan spiritualitas kita. Atau kalau teman-teman mau mengartikan yang lain, hubungan ini sudah ada sejak dulu. Mungkin antar manusia, antar kekasih. Nah, current situationnya adalah Eight of Gabriel. Eight of Gabriel itu Eight of Wands itu kan artinya semua akan berproses sangat cepat. A great deal of activity, sudden and immediate results, important communication. Jadi ini seperti perannya si Uranus yang conjunction dengan bulan. Jadi semuanya akan bergerak cepat. Kemana? Near future-nya adalah Knight of Gabriel. Ya, confident, enthusiastic, courageous, charismatic. Ya, time to take action, great passion for cause, instinctively knowing just what to do. Jadi kita tinggal aja setiap langkah, setiap detik untuk hal yang baru, kita selalu sebenarnya punya insting untuk apa yang perlu kita lakukan. New reading 4 kartu, go directly to spread. Ini ada 2 major arcana. Oke, kita lihat. Jadi saat ini kita kan harus bersabar. Temperance itu kan kita harus bersabar. Ya udah apa yang kita hadapi kita kerjakan.
belum ada kepastian di sini. Kita berkompromi, kita membuat eksperimen, kita menciptakan sesuatu, semuanya masih dalam proses combining. Nah, challenge-nya adalah tapi kita tuh punya responsibility burden yang sangat berat sehingga kita tidak yakin apakah kita mampu untuk menyelesaikan yang diminta, karena belum selesai kan. Kita udah diminta untuk segera selesai tapi nggak selesai-selesai karena situasinya banyak menghambat kita. Advice-nya adalah financial breakthrough, upturn, focusing on what you like, overspending. Jadi memang kayaknya kita harus investasi. Kita perlu duit banyak pada saat ini. Ini advice-nya, mau tidak mau. Memang begitu ceritanya. Kemudian outcome-nya adalah memang confusion gitu, struggling. Jadi kita udah keluar duit banyak dan kita nggak tahu apakah ini akan menghasilkan sesuatu atau tidak. Itu yang terjadi, yang keluar, bukan yang terjadi. Mudah-mudahan tidak semuanya persis seperti itu, tapi kalaupun terjadi, ya ingat aja kita nggak pernah sendiri gitu kan. Your guides are telling you all healing, no exception, is always self-healing. Jadi ya yang kita bisa lakukan adalah setiap kali kita dalam perjalanan ini mendapatkan diri kita cut and bruised ya, ada yang tersakiti dan lain sebagainya, kita upayakan untuk bisa healing pada saat itu ya. Dan itu siapa tanggung jawabnya, siapa sampai kita bisa oke kembali, baik-baik saja, itu adalah diri kita sendiri. Stay strong, fighting. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.